Balik lagi di channel ini dan terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Seperti biasa, saya akan kembali menyampaikan konten yang berisikan tentang dunia horor dan juga hal misteri lainnya. So, untuk kalian yang menyukai konten YouTube seperti ini, silakan kalian klik subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian yang memiliki minat yang sama dengan kalian. Di kesempatan yang kali ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman horor saya pribadi yang saya alami di kamar saya sendiri. Kamar ini memang sedikit terkesan angker ya, karena memang bukan lagi sebuah rahasia di keluarga saya mengenai kamar ini, karena berhubung kamar ini juga sering menjadi tempat di mana beberapa anggota keluarga saya mengalami hal-hal yang berbau mistis. Bukan saya saja yang mengalami kejadian-kejadian mistis di tempat ini, tapi juga ada beberapa anggota keluarga saya yang mengalami hal yang serupa. Awalnya saya sedang bekerja pada saat itu di sebuah hotel di kota Bandung yang jaraknya kebetulan tidak terlalu jauh dari rumah saya. Waktu itu saya kebetulan sedang kebagian shift malam. Jadi saya berangkat dari rumah ini sekitar pukul 11 malam karena kebetulan jam masuk tempat saya bekerja itu jam 12 malam. Jadi saya bekerja dari jam 12 malam sampai dengan jam 8 pagi. Ketika saya sebelum berangkat ke hotel untuk bekerja, saya tidak mengalami hal-hal yang aneh atau diberi pertanda, tapi saya ketika sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju hotel dan saya akan bekerja pada saat itu, seperti biasa setelah saya mandi, saya bersiap-siap untuk menggunakan seragam di kamar saya, merapikan diri saya sendiri. Dan ketika saya isi rambut saya di hadapan kaca di kamar ini, saya merasa bingung karena ketika saya menyisir, saya melihat di belakang saya itu seperti ada rambut yang berwarna putih seperti rambut nenek-nenek berada di sebelah sini, memanjang jadi seperti terjuntai di tubuh saya ini. Ketika rambutnya saya melihat terjuntai di badan saya ini, saya berpikir bahwa apakah ini hanya halusinasi saja. Ketika saya melihat ke belakang, tidak ada seorang pun di kamar ini kecuali saya sendiri. Ketika saya melihat lagi ke arah cermin di mana saya sedang menyisir itu, saya melihat buah kepala yang memiliki raut wajah seperti nenek-nenek dengan bola mata yang berwarna hitam dan lidah yang menjulur dan panjang, jadi tidak seperti kita. Lidahnya, bentuk lidahnya pun juga sangat kecil tapi panjang. Jika kalian pernah melihat lidah ular, nah mungkin lidah ular itu hampir mirip dengan lidah yang saya lihat pada waktu itu. Nah, ketika saya melihat penampakan tersebut, saya pun sontak kaget dan melemparkan sisir saya dan segera berlari ke arah ruang tamu. Di ruang tamu, saya berdoa kepada Allah tentunya, meminta perlindungan agar tidak diikuti oleh sosok tersebut. Singkat cerita, saya pun angkat menuju tempat kerja saya dan seperti biasa sampai saya di tempat di mana saya bekerja, saya sebelum melakukan aktivitas di sana menulis logbook di dekat ruangan resepsionis di lantai dasar, di lantai pertama. Perlu kalian ketahui bahwa di ruangan resepsionis itu terdapat
buku untuk menulis aktivitas apa saja yang akan saya kerjakan ketika saya masuk kerja. Ketika saya menulis logbook, jadi di ruangan mana saya menulis logbook itu bentuknya persegi, dan di sebelah kanannya itu ada ruangan yang gelap untuk menuju ke pintu keluar. Ketika saya sedang menulis logbook, saya dikagetkan dengan suara seperti wanita tua yang lirih yang mengatakan, "Hei, pada kamana jang? Cik tinggal heula ini di belah dieu. Mau kemana? Coba lihat dulu ke sini." Dan ketika saya melihat ke arah sebelah kanan, saya melihat lagi sosok yang sama, tapi kali ini sosok tersebut sedang merangkak di bawah dengan kepala yang terbalik dan masih dengan lidah yang menjulur serta hidung yang berdarah. Setelah itu pun saya kembali kaget dan mengurungkan niat saya untuk menulis aktivitas saya di logbook. Jadi saya segera keluar dari ruangan itu. Saya melewati sosok tersebut, tapi sosok tersebut hanya terdiam dan tidak bisa bergerak. Setelah kejadian tersebut, saya memutuskan untuk menceritakan hal itu kepada teman saya yang bisa dibilang memiliki kelebihan mengenai dunia supranatural. Saya menceritakan hal-hal yang saya alami mulai dari rumah dan berangkat menuju hotel, dan ketika saya menulis aktivitas saya di logbook, teman saya berkata bahwa saya sebenarnya sudah lama diincar oleh sosok tersebut. Sosok tersebut juga selalu mengikuti saya ketika saya beraktivitas di luar rumah, seperti saya sedang bekerja ataupun sedang ada aktivitas lainnya di luar rumah. Jadi sosok itu sebenarnya tidak memiliki tujuan yang buruk, hanya sebatas ingin menemani saya kemanapun saya pergi. Pada saat itu, hodam saya pun dihadirkan oleh teman saya untuk memproteksi saya dari sosok nenek-nenek yang mengganggu saya itu. Karena menurut teman saya, jika sosok tersebut dibiarkan menemani saya, takutnya saya sedang melakukan aktivitas apapun, tiba-tiba sosok tersebut muncul menampakkan wujudnya dan mengganggu aktivitas saya, dan yang takutnya saya akan mengalami kejadian yang fatal jika saya harus melihat sosok tersebut secara tiba-tiba di depan mata saya. Jadi setelah ini saya akan memperlihatkan sebuah video kepada kalian bagaimana keadaan kamar saya ketika saya sempat mengalami kejadian gaib tersebut. Tapi mohon maaf, saya tidak akan memperlihatkan seperti apa ruangan yang ada di hotel itu karena berhubungan dengan privasi tempat saya kerja. Jadi saya hanya bisa memperlihatkan kepada kalian bagaimana keadaan kamar saya, yang dimana di tempat itu saya mengalami kejadian horor tersebut. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Untuk kalian yang suka mungkin dengan podcast horor, kebetulan saya pun membuat podcast yang berkonsep horor, yang di sana saya akan membahas mengenai cerita-cerita horor dan juga hal-hal misteri tentunya. Jadi untuk kalian yang menyukai podcast horor, kalian bisa cari di Spotify, namanya Scary Voice Podcast. Kalian juga bisa akses di platform podcast manapun, tinggal cari aja, nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Terakhir, nama gua Rifadillah dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Goodbye. Ini dia kamar yang saya maksud tadi. Jadi pada saat itu saya sedang berkaca di sebelah sini. Di sebelah sini saya sedang berkaca, sedang menyisir rambut saya, dan sosok nenek-nenek tersebut muncul di arah sebelah
sini. Memang kamar ini terlihat sedikit mistis ya. Mungkin kalian juga ada yang memiliki kelebihan melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Kalian bisa tulis di kolom komentar apa yang kalian lihat di kamar ini. Oke, mungkin segitu saja dari penjelasan mengenai kamar yang saya maksud.